nanti dia juga bakal sebenarnya bakal suka sih sama ular, bakal suka, bakal deket gitu kan. Ya gitu Kak, terapi ke orang juga bisa sebenarnya mah. Nih guys, balik lagi di channel gua Obiobet. Jadi gua bareng Raka lagi. Kemarin kita udah rescue ya. Ya, Di mana? di gudang beras. Gudang beras. Ya, Gudang beras. Pabrik beras, tapi udah lama nggak kepake. Kita dapet sanca ya. Kita dapat sanca dan sekarang kita udah bawa satu ular. Nah, satu ular yang lagi sakit. Lagi sakit kenapa ini? Lagi sakit sariawan sama flu. Ini. Nah, tuh bisa dilihat. Ini kan udah coak ya. Ya. Dia kalau makan normal itu bakal gak bisa. Nah, Jadi harus gimana? jadi kita harus bantu buat dia makan gitu. Ya, Gitu Kak. Nah, jadi si Raka itu sebenarnya takut, tapi kita mau ajak terus konten. Kita sejauh mana dia takut sama ular ya, sejauh mana dia takut, dan nanti dia juga sebenarnya bakal suka sih sama ular. Bakal suka, bakal deket gitu kan. Bakal deket. Nah, sekarang Raka bantuin pegang si buntutnya aja ya. buntutnya. Nah, terus kalau misalkan ular kalian sakit, itu ada beberapa treatment ya, ada beberapa treatment. Satu, rata-rata pasti bilang rendam pakai rebusan air sirih tapi hangat gitu. Hangatnya hangat kuku gitu kan. Ya. Nggak terlalu panas tapi nggak terlalu dingin. Itu kita bisa rendam selama kurang lebih 2 jam lah. 2 jam, biarin dia minum, biarin dia masuk ke sini juga, nanti si ulernya wangi, dan lama kelamaan Tapi kulitnya gak apa-apa itu, tak? nggak apa-apa, jadi wangi malah. Jadi wangi. Lama kelamaan si ular juga jadi enak gitu. Bisa hitung-hitung terapi gitu kan. Terapi ke ular, terapi ke orang juga bisa sebenarnya. Tidak kena. Jadi Kak, nah sekarang kita mau bantu ya. Jadi kalau misalkan kalian Akan doa, iya nah. naona sok. Nah, kita akan coba bantu kasih makan, karena kalau misalkan ular itu 1 minggu nggak makan itu kasihan juga. Ini bisa dilihat si kulitnya tuh lebih tebal ya, bisa dicubitnya. Nah, itu nggak ada sisa-sisa lemak makanannya. Nah, sekarang kan udah agak berani kan. Nah, sekarang pegang. Sebenarnya ini bukan menyiksa ya, bukan menyiksa ular, tapi kita membantu buat maka si dia ada tenaga gitu di dalamnya. Nah, posisinya gini Kak. Kalau misalkan kalian nggak berani itu jangan ya. Kalau kalian nggak berani itu jangan. Nah, kalau misalkan udah gini, kita lihat dulu responnya. Kalau dia makan, nah berarti dia nggak mau karena dia muntahin si makanannya. Kalau misalkan dia mau makan, dia langsung digigit, tapi dia muntahin, nggak apa-apa kotor. Kalau kotor ini gak bisa dimakan. Nggak bisa. Pegang aja, pegang. Ya. Nah, bantuin. Soalnya harus lurus. Si ular harus lurus. Gak mau diam, Pak. Gak Aman. mau diam. Aman. Ya nggak mau diem mah, rakahnya bukan ularnya. Di sini. Hah? Ini. Aduh. Nah, ini yang bahayanya kalau misalkan teman kalian tuh gak bisa bantu. Nah, ini agak keras ya. Stop it. Get some help. Agak keras. Keras pisan. Oke, siap. Sini. Nah, kalau misalkan kalian ular segede gini itu jangan main sendiri ya. Jadi ya agak keras lah untuk itu. Pegang aja biar dia manjang. Enggak, pegang sekeras-kerasnya. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai si ini nekuk ke depan. Nah, jangan sampai gitu. Soalnya nanti masukin si kepala ayamnya susah. Nah, enggak aman. Sok, pegang, tekan ah. Enggak, maksudnya deh biar enggak iya. Nah, kita coba masukin ya. Kalau misalkan kalian nggak berani, itu jangan, karena tangan kalian bisa kegigit. Nah, kita langsung dorong kayak gini. Tapi harus pas di tenggorokannya ya. Kalau misalkan enggak, itu kita susah masuk. Nah, udah kayak gini, kita tinggal cepet pakai tangan, terus kita masukin pelan-pelan.
suruh manjang. Nah, kita bisa colok ke tangan atau pakai alat bantu lainnya, aman. Yang penting hati-hati sih sebenarnya. Nah, kalau udah masuk satu itu biasanya ke belakangnya juga enak. Nah, ini kita coba. Sebenarnya lebih enak sih pakai gunting apa teh namanya teh, sendok. Sendok Kak. Nah, kita cuma membantu ya. Jadi terus dipelintir-pelintir gini. Nah, Itu ke si ularnya gak sakit? enggak, soalnya kan dia elastis. Jadi ular itu bisa makan 10 kali lipat dari kepala. Jadi misalkan 10 kali lipat dari ukuran kepala. Nah, dari ukuran kepala. Nah, ini bisa dilihat ada bulat-bulatan di sini yang bisa buka tutup. Nah, Ya. kalau dia makan, itu dia bernapas dari sini. Ada saluran udaranya. Kita coba masukin lagi. Kalau misalkan pakai tangan, itu hati-hati ya, hati-hati. Nanti jari kalian nyangkut. Kalau ini ada bisinya gak? Enggak, akan piton sama yang kemarin, tapi ini mah albino. Nah, kita pencet-pencet, tapi jangan terlalu keras juga. Nanti lama-kelamaan dia bakal nyampe ke bawah. Nah, kita sodorin Ini terus. ngilit gak apa-apa? Gak apa-apa. Yang penting nanti kalau udah dimasukin, biar ke bawahnya enak. Nah, nih. Pokoknya tangan jangan sampai nyangkut. Kalau nyangkutnya nyeri guys. Bahaya. Sebenarnya sih kalau misalkan ngasih makan kayak gini tuh lama sih sebenarnya. Kalau misalkan ularnya nggak biasa makan kayak gini. Tapi ya kalau sehari makan berapa kilo ini ayam? Kalau misalkan ular itu bukan per hari ya sebenarnya, tapi per minggu. Jadi kadang 1 minggu sekali, terus tergantung ukuran. Kadang dia lebih besar, kalau dia lebih besar itu lebih jarang makan. Kalau saja lebih jarang makan. Jarang makan, kadang bisa 2 minggu sekali, kadang bisa 3 minggu, kadang bisa sebulan, dan bisa tahunan. Yang penting ada air. Itu kalau misalkan ularnya nggak makan. Nah, ini udah agak penuh, kita dorong dulu ke bawah. Mungkin kalau anak reptil tahu ya mana perut, mana masih tenggorokan, itu kita harus nyampe di perutnya dulu. Tapi kalau sekali makan ya harus berapa ya ini? Berapa kilo? Tergantung size juga. Kalau misalkan ini kan hitunglah, ini 2 meter ya panjangnya, hitung 2 meter. Itu paling banyak itu 3 kilo sekali makan, paling banyak tuh 3 kilo. Kalau misalkan yang agak kecil atau agak besar itu ya tergantung porsi badan juga. Nah, kalau kita bisa urut kayak gini. Lihat, kelihatan kan? Ya. Si kepala ayamnya tuh turun. Oh, ini teh masih tenggorokan. Masih tenggorokan. Nanti ada bunyi nih, bentar. Nanti ada bunyi kerak gitu ya. Bentar. Kalau udah ada bunyi bilang. Ada nggak? Ah, ada. Dikit ya? Ya, dikit. Nah, itu berarti udah nyampe perut. Ya kalau misalkan di manusia ya, Iya. nggak apa-apa, aman. Ini lagi nggak hising gitu. Kita udah masukin 3 kepala ayam. Nah, ini kita ngulang lagi. Soalnya tadi kan banyak ngobrol ada si rakanya. Nah, kita masukin lagi, ulang lagi Kak. Kalau misalkan tadi itu lebih enak tuh dipadetin ya, dipadetin terus di depannya. Jangan sampai di ulernya tuh nunggu dulu gitu. Soalnya jadi balik lagi. Oke guys, tadi si Raka kebelet pipis dulu. Jadi kita ngetek lagi. Nah, ini baru beberapa ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini kepala ayam ya. Nah, ini kita masukin lagi. Tapi ya segini harus habis ini. Enggak sih, kita lihat dulu ulernya. Kalau misalkan dia udah berontak, gak nyaman, itu kan kasarnya takut ke ulernya sakit juga gitu kan. Nah, kalau misalkan ada kepala gini itu susah. Jadi nggak bisa dimakan. Bisa. Tapi kita yang ada lehernya biar gigi gak nyangkut ke tangan. Aduh ya. Itu pegang lagi. Nah. Nah, nanti lama-lama
Raka jadi kipernya kayak. Ya. Kayaknya tuh kudu Seperti apa? kiper. Main bola. Are you stupid or something? Tuh iya diajakan maraporai. Nah, ini kan diajarkeun. Aisyun mangkewek mangke. Nah, kita masukin lagi yang ke berapa? Tahu. Wah, pohoan deh. Pohoan. Yang ke kira-kira 7 lah. Kira-kira 7. Nah, ini susah masuk. Nah, jangan tiru adegan ini di rumah karena tangan kalian bisa ikut masuk. Nah, lihat ini giginya ya kayak. Kelihatan kan? Ini giginya. Jadi kalau piton itu ada beberapa deretan gigi. Tapi 1, 2, 3, kecil. 4. Kecil, coba. Nah, ini kan lubang buat bernapas kalau dia lagi makan. Nah, ini ada lubangnya. Jangan dicolok. Nah, kita urut-urut lagi. Kita urut lagi dan nah, ini kan udah banyak ya. Udah banyak. Nah, sekarang gedean ini gedean kepala ya. Gedean ini. Nah, berarti emang ngebuktiin ya 10 kali lipat dari kepala itu bisa masuk. Nah, sekarang bantu urut Kak. Urut kayak gitu. Kerasa dah urutnya. Jangan kenceng-kenceng nanti bangun. Nah, urut. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas hitungan teh. Oh, udah 8 iya kan tadi. Nah, ini coba urut-urut lagi. Nanti urut Kak. Belum nyampe perut nih kan? Belum. Kan ini masih numpuk di atas. Tadi kan kedenger ya kalau misalkan Kalau ciri perut ciri ini yang mana? Apa? leher. Leher. Leher itu rata-rata 1-2 jengkal lah. 2 jengkal itu bisa disebut leher. 40 cm lah. Nah, rata-rata ke bawahnya biar gak muntah kayak tadi nih. Ada suara gitu. Oh, Gitu kan. Nah, itu dia udah nggak bakal muntahin. Kalau misalkan kita stop di sini, ya. nggak bantu ke dalam, dia bakal muntahin. Enggak. Nah, kita bantu aja. Nah, nanti muntahinnya tuh, ini kan agak wobbling juga ya. Ya. Wobbling tuh jadi hanya penyakit ular sih. Nah, kalau kita nggak bantu, dia bakal ke atas lagi si kepala ayamnya. Kita bantu aja agak cepat. Soalnya ini mau maghrib ya. Ya mau hujan juga. Kita tek maghrib. Nanti si kandangnya tuh harus emang bener-bener bersih dan si makanannya tuh bener-bener bersih juga. Ini kan ada yang kotor nih. Nah, kita nggak masukin karena dia lagi sakit, masa dimasukin karena Tapi kalau orang sehat nggak apa-apa ya. menurut sehat mah nggak apa-apa sebenarnya, tapi kalau udah kotor gitu mah kasihan ke ularnya juga. Nah, ini bunyi lagi nih, gerak lagi. Nah, nanti kalau ular yang udah makan, kalau misalkan ketemu ular yang udah makan ya, itu rata-rata si perutnya gendut. Nah, itu jangan pernah dipegang karena kenapa? Itu bisa muntah. Kita nunggu misalkan ular makan ini hari apa? Hari Senin Selasa ya? Ya. Selasa berarti 3 hari itu kita bisa mainin tuh Jumat. Mana Kak? Bisa mainin itu Jumat 3 hari. Kasih jarak 3 hari baru kita bisa mainin normal. Tunggu dulu pup di kandang, nah itu baru normal lagi. Dan sekarang kalau udah sampai perut dia nggak langsung muntahin kan tuh. Ya. Nah, ini alarm apa lagi? Nah, kalau misalkan udah sampai perut itu dia nanti tekan sendiri. Coba lihat. Bawah ya, ke bawah. Neken kan? Ke bawah kan? Nah, dia udah neken sendiri. Jadi muncul ieu nama atau di naon keunnya dimernahkeun gitu, mah teu utah di. Kelihatan kan? Si kepala ayamnya gerak ke belakang. Nah, kalau misalkan si kepala ayamnya gerak ke depan, itu otomatis dia pasti muntah. Nah, bagi kalian yang pemula seperti Raka, itu kalian harus bener-bener teliti ya kalau piala ular. Sebenarnya nggak ribet, tapi pas waktu gininya tuh ribet lah. Jarang yang tahu gitu. Ada yang malah jadi diemin, nantinya jadi mati gitu, kasihan juga kan. Nah, video selanjutnya palelolnya. Video selanjutnya nanti Raka kita ajak jalan-jalan ke kemana lah, ke hutan atau kemana, nanti pokoknya dia nggak survive, dia tinggal lah pokoknya. Si Raka sampai bisa nggak
Ingin ku teriak. Fobia sama ular. Pokoknya sampai itu, nah itu berarti video ini sukses. Kita ajak Raka keliling pokoknya. Nanti siap, ya Pak. paling digigit mah bonus ya, gigit. Jangan King sampai Cobra. gigit itu, Pak. Udah lumayan enak, ngeplay. Iya juga. Oh ini mah tanda tangan. Nah kita udahin dulu karena udah mau maghrib juga. Dan ini ulernya udah kita kasih makan, mungkin hanya setengahnya ya, nggak terlalu banyak, tapi dia udah kenyang lah. Untuk sementara waktu, nanti kita bantu lagi. Gitu. So jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you dengan Raka lagi. Jai.